Buktikan kalau Imam Ubaidillah itu terputus. Ya ini buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas update informasi terkait dengan habaib. Dan kali ini ada sebuah ulasan yang cukup menarik dari Kiai Nur Ihya, bahwa apa yang beliau sampaikan ini akan kembali menegaskan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dari berbagai warganet yang masih saja mempertanyakan bahwa apa argumen-argumen mereka-mereka yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus, sementara ini sudah beratus-ratus tahun ya, orang sudah meyakini bahwa ya nasab para habaib ini adalah tersembun hingga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula bagaimana para ulama-ulama masa dulu itu sudah menerima sebagai sebuah ya informasi yang masyhur atau sudah dikenal secara umum di kalangan para ulama bahwa para habaib itu adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tentu ini akan terus bergulir dan bergulir, akan terus menjadi pertanyaan yang ditanyakan oleh para warganet, oleh para netizen. Maka penting betul ada sebuah sajian informasi yang mendasar, yang berangkat dari sebuah rujukan kitab yang itu betul-betul kitab yang muktabar, artinya kitab yang diakui ya validitasnya, demikian pula penulisnya. Dan inilah yang kemudian diulas secara panjang kembali oleh Kiai Nur. Ya, dan ini tentu menarik untuk kemudian kita edukasikan, kita teruskan kepada publik biar mereka paham akan apa yang hari ini masih terus menjadi perbincangan, dan bagaimana kita membangun sebuah konsep pengetahuan itu ya tentu berdasar ya pada prinsip-prinsip ya rujukan kitab, demikian pula rasionalitas kita yang memang harus digunakan untuk memahami sebuah persoalan yang masih menjadi perdebatan. Nah, seperti apa ulasan daripada Kiai Nur Ihya ini, kita akan coba simak sama-sama. Jika ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang buktikan kalau Imam Ubaidillah itu terputus, ya ini buktinya. Dari mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sayyidatina Fatimah, sampai ke Husain, sampai ke Ali Zainal Abidin, sampai ke Muhammad Baqir, sampai ke Ja'far Shodiq, sampai ke Ali Al-Uraidi, lalu Muhammad An-Naqib, lalu Isa Ar-Rumi, lalu Ahmad Al-Abah atau An-Nafat, Profesor Minyak Bumi. Nah, Ahmad Al-Abah ini saya buka mulai dari kitab Tahdzibul Ansab karya Imam Abi Hasan Al-Ubaidili. Beliau mengatakan di dalam halaman 176 sampai 177, wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafat. Di sini ada catatan kaki kenapa dinamakan An-Nafat, karena kana yattajiru bin Nafat. Beliau adalah seorang insinyur perminyakan. Jadi sering hijrah, termasuk yang saya sampaikan kemarin, hijrah ke arah timur ke Indus, di lembah Sungai Indus, Pakistan, Punjab, perbatasan sekarang Pakistan dan India, bahkan sampai berkelana ke Indonesia. Min waladi Abu Ja'far Al-A'ma, di antara keturunan atau anaknya adalah bernama Abu Ja'far Al-A'ma. Pada waktu usia sepuhnya beliau mengalami kebutaan atau katarak, yaitu
dari keturunan-keturunan itu silsilahnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Jadi putranya Imam Ahmad itu Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad. Amia atau ama fi akhiri umrihi wan hadara ilal basrati wa aqama biha wa mata biha walau auladun wa akhuhu bil jabal, di daerah Jabal. Lahu auladun, juga mempunyai keturunan di daerah Jabal. Jabal di daerah Iran. Jadi Imam Abil Hasan Al-Ubaidili ini pernah hidup sezaman dengan Imam Ahmad sekaligus Imam Ubaidillah. Imam Ahmad itu meninggal tahun 345 Hijriah. Jadi aneh jika Imam Al-Ubaidili ini tidak tahu kalau Imam Ahmad punya anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Jadi beliau tidak menyebutkan ada nama anak selain Muhammad Abu Ja'far. Karena kitab nasab itu tidak sampai membahas disarai lagi, tidak. Ya, cuma menyebutkan seperti itu. Jadi jangan tarik ke arah ilmu balaghah yang tidak wujud, tidak ada itu belum tentu tidak ada. Nah, jangan begitu. Ya karena memang tidak ada. Jangan dikatakan mana yang mengatakan Imam Ubaidillah itu putus. Apakah Imam Al-Ubaidili mengatakan putus? Ya jangan bertanya seperti itu. Jawabannya tidak ada kok putus. Putus itu kalau ada. Adanya nanti. Lah ini akan saya bahas pada abad-abad yang paling muda. Ini abad yang paling tua. Beliau Imam Al-Ubaidili tidak menyebutkan bahwa Imam Ahmad Al-Abah atau An-Nafat mempunyai anak yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Dan belum pula menyebutkan anak selain Muhammad Abu Ja'far, Ali atau Husain. Belum menyebutkan itu. Ini sudah Tahdzibul Ansab. Terus berikutnya Al-Majdi. Jadi di kitab Al-Majdi ini halaman 337. Wa Ahmad Abdul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf bin Nafat li'anhu kana yattajiru an-nafat lahu baqiyatun bi Baghdad min Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dallal Al-Dawri bi Baghdad ra'aituhu mata bi akhiri bi Baghdad Ibnu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Uraidi atau Ali Al-Uraidi. Jadi yang disebutkan Imam Al-Umari, Said Al-Umari atau Syekh Al-Umari dalam kitab Al-Majdi ini juga Muhammad Abu Ja'far. Muhammad Abu Ja'far mempunyai keturunan, ya. Muhammad Abu Ja'far itu adalah putranya Imam Ahmad Al-Abah. Jangan katakan lagi di kitab Al-Majdi ini apakah Imam Al-Umari mengatakan bahwa Ubaidillah terputus. Loh, tidak ada yang terputus. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Sudah saya tutup kitab Al-Majdi ini. Sekarang kita lanjutkan kitab Al-Fakhri. Jadi karangan dari Sayyid Ismail bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Ahmad Al-Marwazi Al-Azwarqani. Halaman 30 ya. Minhum Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah lahu auladun bil Basrah wa akhuhu bil Jabal Wakum. Jadi mempunyai saudara yang ada di daerah Jabal Iran dan Qom Iran. Lahum auladun, mereka juga mempunyai anak atau keturunan. Halaman 30 kitab Al-Fakhri tidak menyebutkan lagi nama Ubaidillah atau Abdullah dan juga Ali ataupun Husain, hanya menyebutkan anaknya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Muhammad Abu Ja'far. Kitab Al-Fakhri fi Ansabit Thalibin. Urut berikutnya adalah Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang masih disengketakan.
Imam Fakhrur Razi itu apakah pernah mengarang kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah atau tidak. Ini kan katanya baru ditemukan pada 26 tahun yang lalu di Museum Turki. Imam Al-Mar'ashi lalu disuruh diterjemahkan, dikembangkan oleh Said Mahdi Rojai. Asy-Syajarah Al-Mubarakah halaman 127. Wa amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Kalau sudah menyebutkan angka, nah ini kita belajar kembali seperti waktu di pondok dulu, ya, jumlah min dan menyebutkan angka itu berarti tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Romlah wal Husain Akibu bin Sabur. Jadi Imam Ahmad itu memiliki 3 orang anak. Muhammad Abu Ja'far bin Roy di daerah Teheran, Iran, wa Ali bin Romlah, dan Ali menurunkan anak di daerah Ramallah tepi barat Palestina, wal Husain Akibu bin Sabur, dan Husain yang menurunkan anak-anak di daerah Naisabur, Iran bagian timur, hampir mendekati Uzbekistan atau Bukhara. Waqtalata nasabu waladil Husaini hadza bi waladil Husaini bin Ahmad Asy-Sya'rani bin Ali Al-Uraidi. 3 orang anak, tidak ada Ubaidillah atau Abdullah. Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Masalah sengketa ini nanti kita bahas pada sesi yang lain atau sesi khusus. Abad 6. Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal pada tahun 606 Hijriah. Jadi tidak bisa diingkari lagi. Jelas. Ini tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Sudah. Berikutnya adalah Al-Asili fi Ansabit Tolibin, karya Imam Sofiyuddin Ibnu Taqtaqi Al-Hasani, halaman 212. Wa amma Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Azraq falahu iddatu auladin baina mu'aqibin wa ghairi mu'aqibin wa hum Isa wa Ibrahim wa Harun wa Husain wa Abdullah wa Ismail wa Abu Abdullah wa Abu Abdillah Ja'far bin Mesir wa Abu Ishaq Ibrahim bin Roy wa Ali wa Yahya wa Abu Abdillah Ishaq wa Ahmad Al-Abah An-Nafad. Jadi Ahmad Al-Abah An-Nafad ini adalah putra dari Said Isa Ar-Rumi. Terus berikutnya halaman 213, wa min akibi Ahmad bin Isa An-Naqib Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far Muhammad bin Ahmad. Hanya menyebutkan putranya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Muhammad Abu Ja'far. Jadi tidak menyebutkan anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Al-Asili fi Ansabit Tolibin, tidak ada. Jangan katakan apakah ya Syekh Ibnu Taqtaqi ini mengatakan bahwa Ubaidillah itu terputus. Tidak ada. Terputus bagaimana? Tidak ada. Tidak menyebutkan. Bahasanya jangan ditarik ke ranah politik bahasa. Kalau tidak ada itu belum tentu tidak ada, pasti ada, tapi belum ditemukan. Itu kalau ada. Nah, ya silakan cari kitab yang sezaman dengan mulai dari abad 5, 6, 7 ya, sampai 7 ini 8, terus ini 9. Umdatut Thalib fi Nasabi Ali Abi Thalib, halaman 135. Di antara putra-putranya Isa Ar-Rumi adalah wa minhum Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Akbar kana yattajiru fin Nafat falukiba An-Nafat, 135 sampai halaman 136. Lahu akibun. Di sini beliau Syekh Ibnu Ambah ini tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan bahwa Imam Ahmad Al-Abah itu mempunyai keturunan gitu. Ini keturunan. Ini yang abad 9 Hijriah Umdatut Thalib fi Nasabi Ali Abi Thalib. Tidak menyebutkan
nama Abdullah atau Ubaidillah. Selanjutnya adalah Al-Burqah Al-Musiqah. Ini yang dijadikan dasar oleh Ki Haji Maduddin dalam menentukan jumlah tahun terputusnya nasab Ubaidillah sampai Imam Ahmad Al-Abah. Kitab Al-Burqah Al-Musiqah ini berbentuk syair-syair dan ada yang berbentuk nasar, jadi tidak semuanya syair. Nah, ini yang dijadikan rujukan oleh beliau Ki Haji Maduddin Usman bahwa terputusnya nasab Ubaidillah ke Imam Ahmad Al-Abah itu 550 tahun, karena beliau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron wafat pada tahun 895 Hijriyah. Kitab ini baru menyebutkan nama Ubaid, ya, lalu difahami dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Abad ke-9, ini 9 akhir. Terus Ar-Raudhul Jali ini abad ini dulu, ini masih Bahrul Ansab. Bahrul Ansab ini karangan Syekh Amiduddin An-Najafi, abad ke-10, 9. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bentuknya seperti musyajar, seperti pohon-pohonan. Dan teks atau manuskrip aslinya tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah, tidak ada. Tidak ada. Beliau Imam Amiduddin An-Najafi ini pakar nasab abad ke-10 Hijriah. Nomor pakar nasab 396, Muhammad bin Ahmad bin Amiduddin Ali Al-Husaini An-Najafi Al-Qarnul Ashir. Jadi abad ke-10. Lahu Bahrul Ansab. Ini kitab Bahrul Ansabnya. Tidak menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Baru pada abad 12 yang dicetak ulang, ya, oleh pengarang kitab Ar-Raudhul Jali ini, Syekh Murtadho Az-Zabidi, baru ada nama Abdullah atau Ubaidillah. Jadi abad 12. Jadi sampai abad 10 ini nggak ketemu. Apakah bisa ditanyakan terputus? Lah tidak ada. Terputus itu bagaimana? Kalau ada hilang, nah itu bisa dikatakan terputus. Tapi kalau tidak ada dan tidak disebutkan, baik yang di musyajar manuskrip berbentuk seperti pohon-pohonan ini pun tidak ada. Adanya itu ketika dicetak ulang pada abad 12 Hijriah. Sudah, kitab ini sudah lengkap.